Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pengkajian aspek kognitif pada lansia dalam rangka memenuhi kegiatan praktek belajar lapangan mata ajar keperawatan gerontik. Dalam hal ini adalah bidang departemen keperawatan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan pengkajian kognitif pada lansia dengan baik dan benar. Sebelum menyampaikan pengkajian aspek kognitif pada lansia atau gerontik, saya akan mereview sedikit tentang perubahan secara sistem pada pasien lansia atau gerontik. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa sejak usia 25 ataupun 30 tahun, setiap tahunnya tubuh kita mengalami penurunan secara sistem kurang lebih 1% setiap tahunnya, baik perubahan fisik, biologis, perubahan kognitif, serta perubahan mental dan sosial. Hal ini berdampak ketika usia kita bertambah. Perubahan aspek-aspek tadi akan menurun sesuai dengan kondisi usia. Itu terjadi karena adanya aging proses atau proses penuaan. Tetapi ada yang penuaan secara dini itu dipengaruhi oleh beberapa aspek yang lainnya, seperti penyakit yang dialaminya, penyakit biologis ataupun penyakit gangguan kejiwaan ataupun mental. Untuk itu saya akan mereview khusus pada aspek perkembangan kognitif pada lansia, bahwa hal tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, terutama perkembangan kognitif. Di dalam beberapa perkembangan kognitif, di dalamnya ada kemampuan inteligensi atau kecerdasan. Pertanyaannya, apakah kecerdasan lansia menurun? Itu tergantung pada kemampuan yang bisa kita ukur. Tapi ada konsep bahwa ketika konsep proses biologis, ada konsep yang namanya use and disuse. Use itu digunakan, jadi otak yang sering digunakan itu tidak terjadi atrofi. Salah satunya supaya tidak terjadinya atrofi otak tersebut bisa berkembang adalah sering kita latih otak tersebut, bisa dengan senam otak, bisa dengan, kalau yang seorang muslim, salah satunya bisa sering membaca ayat suci Al-Quran atau kegiatan-kegiatan lainnya. Konsep yang use tadi sering digunakan. Kalau jarang digunakan, disuse, itu otak akan terjadi atrofi, sehingga kemampuan berpikir, kecerdasan juga akan menurun. Jadi tadi tergantung pada kemampuan yang bisa diukur. Bisa saja ketika pengukuran tidak memahami instruksi karena keterbatasan pendengaran atau penglihatan. Nah,
ini karena sistem tubuh kita, salah satu perkembangan fisik pada lansia menurun, yaitu daya ingat, ya, pendengaran dan penglihatan. Jadi pendengaran, penglihatan jika menurun, itu juga akan keterbatasan kemampuan sensorik atau memori, sehingga akan terpengaruh terhadap kecerdasan seseorang, karena pendengarannya terganggu, penglihatannya terganggu, sehingga inteligensi, kecerdasan bisa terganggu. Nah, sehingga tes kecerdasan memang agak sulit dengan waktu tertentu pada lansia, karena tadi ada beberapa aspek tadi. Bisa karena otak sering digunakan, karena sistem pendengaran penglihatan juga bisa mempengaruhi hal tersebut. Yang kedua, perkembangan kognitif yang kedua yang bisa mempengaruhi adalah memori atau daya ingat. Gagalnya mengingat seseorang sering menjadi tanda penuaan, seperti hal fungsi kognitif yang lainnya. Sebenarnya, ingatan mengalami penurunan yang sangat perlahan dan sangat beragam kondisinya. Itu ada dua, ingatan jangka pendek atau short term memory mengalami sedikit penurunan, khususnya pada sensory memory. Jadi di dalam ingatan jangka pendek atau short term memory, di dalamnya ada sensory memory. Nah, itu sedikit terjadi penurunan. Sedangkan pada working memory, jadi di dalam jangka pendek ini ada ingatan jangka pendek, ada sensory memory, ada working memory. Yang sensory memory itu lebih sedikit terjadi penurunannya di dalam ingatan jangka pendek. Tetapi yang working memory itu mengalami penurunan yang sangat besar, sehingga daya ingat mengalami penurunan tadi untuk jangka pendek. Maka biasanya lansia ketika mengingat kembali jangka pendek itu sering terjadi kelupaan atau tidak ingat. Nah, yang kedua adalah ingatan jangka panjang atau long term memory. Long term memory ini di dalamnya ada episodic memory, ya, ingatan yang secara episode itu mengalami penurunan. Dan selain itu ada semantic memory, itu juga mengalami penurunan yang kecil, ya, sangat sedikit. Terus ada procedural memory, ini tidak dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Jadi long term memory itu ada episodic memory, itu mengalami kemunduran, ada semantic memory, ya, mengalami penurunan yang kecil, dan ada procedural memory, itu tidak dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Kita lanjut, ada wisdom, kearifan. Jadi di dalam penelitian menurut wisdom, ya, terfokus pada salah satu bagian dari kearifan, yaitu cognitive expertise atau kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif itu ada meliputi insight, yaitu wawasan seseorang, wawasan individu. Ya, apakah dia bisa melakukan, mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan wawasan hal tersebut, atau pengalaman-pengalaman dari seseorang individu. Yang kedua adalah awareness. Awareness ini adalah kesadaran, ya, kesadaran individu atau wawasan. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap penurunan usia atau aging process. Itu bagian dari review
tentang perkembangan kognitif pada lansia. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang perkembangan kognitif pada seseorang yang mengalami penurunan usia atau aging process. Nah, hal-hal tersebut biasanya perlu dilakukan asesmen, pengkajian pada lansia, karena hal tersebut bisa mempengaruhi terhadap rencana tindakan di dalam suatu keperawatan, sehingga aspek kognitif ini perlu dikaji. Teori beberapa di dalam melakukan pengkajian kognitif, salah satunya adalah dengan MMSE atau Mini Mental Status Exam. Nah, MMSE ini di dalam rangka untuk mengidentifikasi fungsi mental dan kognitif. Itu ada beberapa aspek yang dilihat di dalam pengkajian kognitif. Ada aspek orientasi, kemampuan orientasi dari individu. Ada registrasi, ada kemampuan perhatian atau attention, ada aspek kalkulasi, hitungan, mengingat kembali salah satunya, dan aspek bahasa. Karena tadi telah disebutkan di dalam beberapa perkembangan kognitif, hal-hal inilah yang akan kita lakukan di dalam pengkajian pada gerontik ataupun lansia. Mari kita simak beberapa pengkajian melalui pertanyaan-pertanyaan dari beberapa aspek tadi. Pertama adalah aspek orientasi. Pada waktu pelaksanaan Anda melakukan asesmen pengkajian, aspek orientasi ini mempunyai nilai 5 karena pertanyaannya 5. Jika klien ini menjawab dengan benar, maka nilainya 5. Kalau dia menjawab 2 dengan benar dan seterusnya, berikan nilai tersebut sesuai dengan pertanyaan yang benar. Karena nanti di akhir akan kita kalkulasikan jumlah total dari hasil pengkajian beberapa aspek tadi, sehingga masuk ke indikator apakah si klien tersebut. Misalnya ini yang sering kita tanyakan di dalam aspek orientasi, yaitu tahun, musim, tanggal, hari, dan bulan. Contoh, saya misalnya bertanya kepada pasien, coba Bapak sebutkan sekarang tahun berapa, musim apa, tanggal berapa, hari ini hari apa, dan hari ini bulan apa. Musim misalnya kalau dia tidak tahu, kita ada musim penghujan, ada musim kemarau. Sebutkan pilihan tersebut, boleh saja kita sampaikan. Sehingga jika jawaban itu dijawab dengan benar, maka silakan berikan nilai. Yang kedua, tempat. Jikalau biasanya lansia ada di wisma. Nah, ini ada di wisma, atau Anda bisa diganti kalau ada di tempat lain, boleh. Pertanyaannya sama, indikator nilai maksimalnya 5, sesuaikan saja jawaban yang benar. Pertanyaannya di mana
Bapak sekarang atau kita sekarang berada. Sebutkan jawaban-jawaban yang dipilih. Anda bisa contreng ya, berapa jawaban yang dianggap benar sesuai dengan pertanyaan tersebut. Itu fase aspek orientasi, mengingat kembali tentang tempat dan keadaan. Yang selanjutnya aspek registrasi. Nilainya 3 karena jawaban pertanyaan yang dijawab adalah 3. Pertanyaannya misalnya, coba Bapak sebutkan nama 3 objek ya oleh kita. Maka misalnya kita megang bolpen ya, buku dan kacamata misalnya. Maka ya, disampaikan pertanyaan kepada pasien tersebut untuk mengingat kembali. Pertanyaannya, sebutkan nama 3 objek ya, yang tadi dalam 1 detik ya, mengatakan masing-masing objek tersebut. Kemudian tanyakan kepada klien objek yang tadi disebutkan. Ini silakan objeknya apa, tergantung pemeriksa atau kita sebagai nursing. Jawab oleh mereka, ditulis oleh kita dengan benar, apakah benar ataupun salah. Jika jawabannya benar berapa ataupun salah berapa. Ya. Selanjutnya attention dan kalkulasi. Itu nilainya 5. Ya, pertanyaannya minta kepada klien untuk memulai dari angka 100 kemudian dikurangi ya, kurangi 7 sampai 5 kali ya. Diulangi, misalnya Bapak coba sebutkan ya, meminta klien, saya punya angka 100, coba kurangi 7 sebanyak 5 kali. Kita perhatikan yang pertama, misalnya dia menjawab dengan benar enggak. Coba kurangi 7 Pak dari 100, yang kedua kurangi 7 kembali, dan seterusnya. Jika jawaban benar, tulis jawaban yang benar. Yang ketiga, mengingat. Ini mengingat kembali pada aspek registrasi. Tapi dilakukan misalnya secara berurutan. Jadi minta klien untuk mengulangi ketiga objek ya, pada nomor 3 tadi. Bila benar, 1 poin untuk masing-masing objek. Lanjut. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa poinnya 9 karena ada beberapa pertanyaan yang ada ditanyakan nanti kepada klien. Misalnya di depan kita ada beberapa benda. Maka pertanyaannya yang pertama, tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan namanya pada klien tersebut, bendanya jenisnya apa. Jadi sekali lagi, benda ada yang di depan kita bersama klien, kita tunjukkan. Ada misalnya jam tangan ataupun pensil, ini contoh saja. Lalu dia suruh menunjukkan benda tersebut dengan namanya apa. Yang ketiga, minta kepada klien untuk mengulang kata-kata. Misalnya, tidak ada jika, dan, atau tetapi. Bila benar, nilainya adalah 1 poin.
Jadi diulangi kepada pasien, Bapak coba ikuti kalimat saya. Tidak ada jika dan atau tetapi. Diulangi, jika benar berikan 1 poin, jika salah tidak diberikan 1 poin nilai. Pertanyaan benar, maaf tadi saya ulangi, pertanyaan benar dua buah, contoh tidak ada tetapi. Minta kalian untuk mengikuti perintah yang terdiri dari 3 langkah. Ya, perintah terdiri dari 3 langkah. Kita siapkan kertas di meja atau di depan pasien bersama pasien. Ya, ambil kertas di tangan Anda, kita nyuruh lipat 2 dan taruh di lantai. Jadi kita siapkan kertas, berikan pertanyaan, petunjuk kepada pasien. Jika benar, berikan nilai dari masing-masing pertanyaan langkah-langkah tersebut. Ambil kertas di tangan Anda, lipat 2, taruh di lantai. Anda tinggal contreng. Yang benarnya, yang salahnya berapa? Selanjutnya, perintahkan pada klien untuk hal berikut. Bila aktivitas sesuai perintah, berikan nilai 1 poin. Diulangi, perintahkan pada klien untuk hal berikut. Bila aktivitas sesuai perintah, nilai 1 poin. Tutup mata Anda. Lalu perintahkan pada klien untuk menulis 1 kalimat dan menyalin gambar. Jadi kita siapkan alat-alatnya, baik kertas maupun bolpen ataupun alat tulis. Ya, perintahkan pada klien, tutup mata Anda, lalu tulis 1 kalimat dan menyalin gambar yang kita instruksikan, ya, sesuai dengan ingatan pasien tadi. Nah, dari beberapa aspek ini, lalu kita jumlahkan nilainya, poinnya berapa. Jikalau poinnya lebih dari 23 ketika kita jumlahkan, maka aspek kognitif dari fungsi mental itu adalah baik. Jikalau antara 18 sampai dengan 22, maka kerusakan aspek fungsi mental ringan. Jikalau kurang dari 17, maka terjadi kerusakan aspek mental berat. Jadi ini tergantung dari aspek-aspek yang tadi kita lakukan dalam proses pengkajian. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipahami. Terakhir, Anda melakukan latihan. Coba Anda lakukan latihan terhadap teman ataupun keluarga atau saudara Anda. Misalnya ada yang sudah mengalami lansia. Lakukan pengkajian aspek tersebut kurang lebih selama 15 menit. Bukti Anda melakukan pengkajian aspek kognitif, bukti latihan Anda adalah dokumentasi foto. Ya, ataupun mangga kalau mau video silakan. Tapi cukup dengan foto saja saat melakukan pengkajian aspek kognitif. Yang kedua, untuk mengetahui absensi Anda melakukan PBL, yang pertama Anda menyimak video pembelajaran. Yang kedua, Anda bisa melakukan absensi di dalam kolom komentar di dalam video, di bawah komentar di bawah video. Dan jangan
lupa saya bisa subscribe karena itu bentuk kepedulian dan bentuk dari bahwa Anda telah mengamati atau memperhatikan video tersebut. Itu saja, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.